apa namanya, asap hitam, engine ngedrop, problemnya ganti turbo gitu kan. Sebelumnya asap hitam lu karena turbo rusak lah. Tapi udah lama ya, alatnya udah hampir 20.000 jam gitu. Ganti turbo, ceritanya masih tetap asapnya kok hitam gitu. Tapi hitamnya nggak parah, di-cut injektor satu-satu normal katanya. Tetap problem lah gitu, nggak ada yang ini. Begitu coba bang ukur charge pressure-nya, begitu charge pressure-nya, begitu dia di relief. Nah ini problemnya saat di relief ya, saat di relief atau operasi ngeden gitu, RPM turun dia, asap hitam bus gitu. Kita bahas engine Komatsu ya. Engine Komatsu itu kan ada beberapa sistem ya. Ada sistem udara atau air system, ada sistem pelumasan ya atau lubricating, ada sistem cooling ya, cooling system atau sistem pendingin, ada ya fuel system atau sistem bahan bakar, elektrik ya, terbaru terus ya ada mechanical sistemnya juga ada tuh sebenarnya. Piston, konrut, metal duduk, metal jalan itu bagian dari sistem dia, mechanical ya. Nah, sederhana nih kutanya. Sistemnya yang terbaru lah di PC 200 1010, sistem udaranya tuh dari awal sampai akhir tahu nggak? Belum terlalu. Ya, coba dari pertama udara masuk lewat apa? Ini filter udaranya. Lewat filter udara, Terus ke turbo. turbo, Habis itu masuk ke intake. intake. Nah, habis intake apa lagi? Exhaust. Exhaust, Muffler. muffler. Itu aja. Oke, aku jelasin ya, yang lengkap nih, ingat-ingat nih. Nanti kamu baca sob manual sama basicnya. Pertama, kalau yang lengkap itu ada namanya free cleaner. Di PC 210 itu ada. Dari free cleaner masuk ke filter udara, air cleaner atau filter housing. Baru masuk ke turbo charge, sisi blower. Dari turbo charge baru masuk ke after cooler. Tahu after cooler kan? Nah, after cooler fungsinya apa after cooler? Mendinginkan atau menjaga temperatur udara kan. Habis masuk after cooler baru masuk ke heater. Ada heater, sistem pemanas. Heater baru masuk ke intake manifold. Intake manifold baru masuk ke intake valve. Intake ya. Dari intake valve masuk ruang bakar. Dari ruang bakar baru masuk ke exhaust valve. Exhaust valve baru masuk ke turbo lagi. Turbo charge sisi turbin. Dari sisi turbin baru masuk ke muffler atau knalpot, baru ke udara luar. Itu yang umum ya. Walaupun nanti kalau di generasi yang lain itu ada EGR, exhaust gas regulation lah atau apa. Nah, kamu pernah dengar Kak yang namanya boost pressure? Hah? Pernah nggak? Kemarin ya pernah pas Pionya Mandala. Apa itu boost pressure? Hah, tahu nggak? Belum tahu. Nggak tahu, aku jelasin. Boost pressure adalah tekanan udara, ya tekanan udara yang menggunakan turbo charge. Itu disebut boost pressure. Kalau tekanan udara di sistemnya engine itu yang belum menggunakan turbo atau tidak menggunakan turbo namanya air intake resistant. Air ini bahasa Inggris ya, udara artinya. Air intake resistant adalah tekanan udara yang tidak menggunakan tekanan udara di sistem udara yang tidak menggunakan turbo charge. Yang menggunakan turbo charge di Komatsu itu namanya boost pressure. Umumnya itu ya. Nah, di sini aku mau jelasin karena ini berhubungan dengan troubleshooting. Di sistemnya yang sebenarnya di Komatsu itu ada dua sistem udara. Bukan dua sistem, penamaan ya. Boost pressure sama charge pressure. Boost pressure tadi apa tadi? Lupa lah. Ini ada pengukuran ya. Jadi nanti ada pengukuran boost pressure yang dilakukan secara manual. Ada charge pressure yang dilakukan secara by system ini. Ada posisi sensornya ada di engine. Di belakang engine itu ada charge pressure di situ. Jadi dia membaca tekanan yang di intake manifold tadi. Dari after cooler masuk ke heater, baru masuk ke intake manifold. Nah, di intake manifold itu yang nanti mau masuk ruang bakar itu ada charge pressure. Nah, untuk boost pressure pengukurannya adalah di manifold turbo. Ya, kita lihatin yuk ke belakang yuk.
biar kamu nanti hubungannya dengan pemeriksaan ini aku jelasin. Nah ini nih, ini untuk di engine yang 4 silinder ya. Nih, ini yang namanya boost pressure tuh, charge pressure tuh ini. Ya. Nih yang ini kan sensornya kan. Dia masuk ke dalam nanti dia. Di mounting pakai kunci berapa itu sih? L lah. Kunci bintang dia. Kalau boost pressure di sini ngukurnya. Ini kan ini dibuka. Ganti dikasih checkpot ukurnya, jadi ngukur yang turbo yang mau ke aftercooler kan diukur nih. Ini ada nih, ada plaknya ya, plak pengukurannya nih. Jadi ingat ada dua, ada boost pressure, ada charge pressure ya. Kedua pressure itu nanti kalau kamu mau bisa ngukur itu untuk mengetahui performa dari aftercooler. Aftercoolernya buntu tidak, itu dari situ perbedaan situ. Bisa jadi pertama turbo charge pressure kan lihat boost pressure berapa kan, dari turbo charge ini masih bagus apa tidak gitu kan, atau bisa mengetahui dari kebuntuan aftercooler nanti kalau terjadi problem. Contoh problemnya aftercooler buntu apa, atau turbonya problem gimana? Sepitem ya, kurang udara, berarti udaranya kurang kan. Nah ini cara ngeceknya gimana. Ini nanti gunakan bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia aku agak lupa namanya, masuk sini kita coba engine speed. Nah di sini ada yang namanya ambient pressure, kita ambil aja charge temperatur sama charge pressure ya. Nah kemudian kita di sini kita ambil charge temperatur voltage sama charge pressure sensor. Nah perhatikan ya. Kalau engine speed tahu lah putaran engine ya. Ambient pressure berarti tekanan sekitar ini sekitar 1 kg. Ambient pressure tahu nggak ambient pressure? Udara luar. Nah, udara luar, kalau udara luar 1 kilo, cas temperaturnya 38 derajat. Cas pressure-nya yang tadi ngebaca dia 1 kilo tuh. Kondisi engine low idle ya. Terus cas voltage-nya 0, cas pressure-nya voltage-nya segini. Ini perhatikan ya. Nah, ini nilai yang masih normal, masih bagus ini. Kita akan relipkan atau high idle. Nah ini perhatikan, kalau dia putaran tinggi charge pressure-nya 1,3 kg ya. Nah ini, nah sekarang kita akan relipkan arm kita mentokkan. Oh, sekitar 2, ya. Nih 2, kilogram. Kalau tekanannya nih kurang, misalkan coba pas saat relip dia cuma 1 kilo, berarti bisa indikasi itu turbo bisa problem atau enggak aftercoolernya bisa buntu. Harus segini normalnya ya, yang ngoceh. Nah, cuma pengukurannya teman-teman kan jarang pakai kilogram ya, biasanya pakai KPA. Kita ganti ininya pakai KPA sebentar. Defaultnya unitnya pakai SI. Oke. Nah tadi kan kilogram, kalau mau KPA bisa, kita langsung aja ya. Engine speed, kemudian cas ini, kemudian kita ambil cas voltage-nya. Nah ini KPA udah ya. Cas pressure-nya kalau low idle ini 105 kPa kilopascal. Kalau high idle 130 kPa ya. Kalau kita relip, arm relip ya, hampir 200 ya. 200. Segini ya, ini normal ya teman-teman, bagus ya. Ngukurnya boost pressure manual, yang tadi yang di intake itu Pakai checkpot ya. pakai checkpot, pakai pressure gauge. Jadi itu untuk mengetahui nanti performa dari aftercooler.
Misalkan tadi kan hasilnya 200 kg kan, 200 kPa Ya. yang cas pressure. Ah. Jadi maksudnya gini, dari turbo sebelum aftercooler itu boost pressure kan. Ya. Setelah aftercooler itu namanya cas. Pressure. Nah itu ya, harus bisa bedakan ya, dan ngukurnya gampang kan. Itu aja lah. Kalau misalkan nanti problem, karena pernah kejadian apa namanya, asap hitam, engine ngedrop, problemnya ganti turbo gitu kan. Ah. Sebelumnya asap hitam lu karena turbo rusak lah. Itu udah lama ya, alatnya udah hampir 20.000 jam gitu. Ganti turbo ceritanya masih tetap asapnya kok hitam gitu. Tapi hitamnya nggak parah, di-cut injektor satu-satu normal katanya. Tetap problem lah gitu, nggak ada yang ini. Begitu coba bang ukur cas pressernya, begitu cas pressernya, begitu dia direlip. Nah ini problemnya saat direlip ya, saat direlip atau operasi ngeden gitu, RPM turun dia, asap hitam bus gitu. Jadi nggak saat hidup normal nggak dia. Tuh. Ternyata begitu cas pressernya saya cek, ternyata begitu relip harusnya kan 200 lebih ya kPa gitu. Ini cuma dapatnya 75 apa 80 gitu. Dia bilang bang kemarin pas ganti turbo gimana, ternyata masuk majun. Ya majun kayak gini, kemungkinan mungkin kan ganti turbo nggak langsung sehari kan. Ya. Lepas dulu mungkin bawa entah di repair atau apa, nasi yang ke itunya ditutup pakai majun dia. Yang masang mungkin beda orang, dipasang aja di dalamnya ada majun, ternyata masuk ke aftercooler. Begitu dilepas untungnya itu ya lama-lama dia akan serbuk-serbuk sih kalau panas itu. Jadi dengan hanya ngelihat pressure aja udah, itu ya di udara gampang banget itu. Paham gak maksudku? Nah nanti gitu ya. Jadi kalau kita melakukan troubleshooting, jangan hanya satu data yang diambil, cuma putaran engine, pompa, tapi yang lain-lain yang selengkap gitu, selengkapnya. Engine oil pressure, terus nanti ada blow by, aku jelasin ya di sini gampang. Blow by, ada lagi tadi cas pressure. Udah enak di sini, udah gampang nih. Kalau troubleshooting itu toolnya kita tinggal modal, kontol. Monitor. Oh, monitor ya. Kirain modal peler doang ya. Udah bisa kan gitu kan. Cepat. Jadi lebih cepat teknologi ini. Kalau zaman dulu yang masih strip 7 atau ininya ya, susah teman-teman. Ukurnya serba manual. Tidak selengkap inilah. Ini sampai poltek-polteknya masuk. Jadi harusnya kalian lebih cepat nanganin. Ya. Kayak seputar air sistem ada pertanyaan nggak? Cukup terus perasaan. Oke, kalau cukup berarti wah, kita ngopi dulu lah.